Ya, ya kalau iblis minta kepada Allah mah ya bukan perintah dong, yang namanya doa. Jadi bedanya doa dengan amar dengan iltimas itu adalah posisi dua pihak yang sedang berdialog. Kalau datangnya dari atasan ke bawahnya namanya instruksi. Namanya instruksi. Bahasa Arabnya amar. Kalau datangnya dari bawah ke atasan namanya permohonan. Bahasa Arabnya doa. Kalau sekelas setara, seorang irjen dengan sama-sama irjen, seorang brigjen sama dengan brigjen, itu namanya nyambat, minta tolong namanya kan gitu. Nah, itu jadi yang membedakan ya tetap aja iblis juga namanya berdoa. Nah dari situ saya malah sebetulnya Anda harus bercermin diri. Iblis saja doanya dikabul, apalagi doamu. Nah ada apa kalau doa tidak dikabul? Kalau begitu lebih hebat iblis dong. Iya, artinya Allah itu selalu mengabulkan doa hambanya itu. Ya, bahwa maunya apa tidak ada Allah. Allah tidak akan kehabisan kok untuk mengabulkan doa kita semuanya. Ya, jadi artinya memang memang ya sebabnya karena iblisnya sejujur aja ya. Iblis itu lebih makrifat dari kamu kok. Iblis itu lebih kenal Allah daripada Anda. Dan iblis itu bukan orang kafir dalam artian tidak percaya, dia percaya. Ya. Adapun iblis disebut kafir itu karena kesombongannya, bukan karena tidak percayanya, gitu. Ya, jangan salah paham. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak bersujud kepada Adam. Sebabnya menolak karena kesombongan. Oleh karena dia sombong, maka dia adalah orang kafir. Jadi ketika di sini siapa saja itu yang jiwanya sombong, ya kafir. Kalau iblis yakin, Tuhan lebih yakin dari kita, kalau lebih ma'rifat. Yang dia mengatakan ketika diklarifikasi oleh Tuhan, diklarifikasi, sini, manakah antasjud? Kenapa kamu tidak mau sujud? Lima khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan, kenapa kau tidak mau tunduk? Kan diklarifikasi. Jawaban dia kan jelas. Ya, aku lebih baik dari dia kok, kenapa harus tunduk sama dia? Itu karena iblis menganggap dia lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Apa alasan, argumentasinya apa kata Tuhan? Apa argumentasinya, apa alasannya kamu mengklaim lebih baik dari Adam? Kan engkau buat aku dari api dan engkau buat Adam dari tanah. Berarti kan iblis mengakui bahwa yang membuat aku adalah engkau, yang membuat Adam juga adalah engkau. Selesai itu urusannya. Yang jadi masalah bahan bakunya berbeda. Saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Padahal nyatanya bagus mana tanah dengan api? Ya bagus tanah dong. Karena mengandung banyak mineral. Kalau api ada apa? Nggak ada apa-apa. Jadi bagus mana api dengan tanah itu? Ya kenapa iblis nggak paham? Goblok. Iya dong. Makanya ketika kesombonganmu itu muncul, otakmu jadi bodoh. Orang sombong itu mendadak jadi bodoh. Iya, ngomongnya tidak terkendali dan tidak rasional sesungguhnya. Itu adalah kajian psikologi ya. Jadi kenapa iblis doanya dikabul dan kenapa kita tidak dikabul-kabul? Yaitu persoalannya adalah kepada tingkatan ma'rifatnya juga persoalannya. Ada faktor semacam itu. Jadi dia minta, dia kenal betul. Jadi sasarannya tepat. Nah kita kan minta sama Allah, tapi kita nggak kenal Allah sih. Iya, makanya al-arif itu artinya orang yang sudah kenal Allah. Makanya kalau orang sudah kenal Allah ya doanya dikabul ya udah kenal aja. Sekarang mungkin nggak saya minta tolong sama orang yang tidak saya kenal? Kepada yang terhormat Bapak titik-titik yang tidak saya kenal. Dengan ini saya mau permohonan bantuan 3 juta buat beli obat. Dikasih enggak? Ya, orang minta itu kan harus kenal dong.
Masa ada orang baru datang, saya nggak tahu siapa dia juga nggak tahu siapa, terus dia minta saya kasih. Logikanya, berarti nggak logikanya? Jadi kenal itu perlu. Iya. Mungkin saja, mungkin saya sama Pak Dik pernah saya utang nggak bayar ya. Mungkin saja kan. Tapi itu tidak memungkas dia akhirnya menghentikan bahan pada saya. Karena saking kenalnya baiknya, ya sudahlah. Akhirnya utang lagi dong, ya udah yang dulu belum bayar ya, nambah nih jarinya 5 juta jadi. Karena sudah kenal banget. Jadi itu sendiri persyaratan engkau meminta perkenalan pun, meminta sesuatu harus kepada yang engkau kenal betul. Ada orang bikin proposal kepada Bupati Indramayu, dia nggak kenal, lewat saya. Dia minta rekomendasi, oke, saya kenal dia, saya rekomendasikan kepada Muhammad Bupati Indramayu, mohon proposal ini dapat dikabulkan. Oke, saya terangkan. Abdul kasihkan, oh ini ada rekomendasi dari buyanya, ya wis ya, nanti besok sini ya, berapa perlunya, kan dikabul. Nah itulah yang disebut dengan wasilah. Wasilah kan seperti itu. Jadi makanya kita seringkali datang kepada orang yang saleh, ada al-ulama al-amilin, ulama al-amilin ya, bukan ulama aja, ulama yang amilin, kita minta doanya, itu diperlukan namanya wasilah, tawassul itu semacam itu. Tapi saya nggak tahu ya kalau ada orang yang membid'ahkan wasilah, nggak tahu, nggak paham saya logikanya gimana. Ada kan ya wasilah? Langsung aja kayak kenal aja. Kan Tuhan bilang ud'uni astajib lakum. Orang tuh gimana lah? Mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Ya dulu ngomong korosira aku ngomong. Itu bukan sama kamu. Nolong kepada orang yang sudah dikenal, bukan kepada orang yang tidak dikenal gitu. Jadi kenapa dikabulkan? Satu karena dia kenal. Ya. Dan dosa iblis itu nggak seberapa sih. Dia tidak berbuat apa-apa, hanya merasa dirinya lebih baik dari Adam karena bahannya itu, adonannya itu berbeda. Dia dibuat dari api, Adam dibuat dari, hanya itu saja aku bisa sampai diusir. Andai kan dosa iblis kau lakukan, ini kita udah mampus semuanya. Kalau Allah menghukum kepada kita dengan dosa merasa lebih baik, itu sudah dosa besar. Sekarang sana yang ibu-ibu yang merasa dirinya cantik, merendahkan yang jelek nggak? Nah, bapak-bapak yang kaya-kaya merendahkan yang miskin nggak? Ada dalam diri kita semacam itu. Jadi sifat-sifat iblis juga ada dalam diri kita. Iya. Makanya perlunya tawadhu tuh, artinya tawadhu tuh tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Tetapi tawadhu ini kalau tidak bersangkutan dengan Tuhan, yaitu kita yang menyadari la haula wala quwata, saya tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun kepada Allah, ya, itu baru tawadhu yang benar. Tapi kalau kita belum sampai tingkatan seperti itu, tawadhu kita kepada sesama, tawaduan. Ya, sebabnya tawadhu karena kamu meyakini pangkatnya ada di bawahnya. Iya. Orang yang datang itu adalah sawahnya 50 hektar. Sedangkan kamu punya sawahnya rong bau setengah. Bau neloro tengah, beli gablek sawah. Kita tawadhu. Ya, nggih mangga Pak Haji, monggo nunjuk saja pakai jempol, monggo dipun kerusakan. Tapi begitu yang datang orang yang lebih miskin, ikut badogen. Kesombongan kita muncul lagi. Jadi itu tawadhuan, tawadhu manipulasi itu sesungguhnya. Belum yang hakiki sesungguhnya. Biar saya kupas dulu sebentar. Iya. Jadi itulah sebabnya iblis dikabulkan. Ya tapi memang nanti hakikatannya ya, framingnya Allah juga sih. Ya artinya settingan Allah juga. Sebab kalau Allah nggak bikin iblis, dunia ini nggak ramai kok. Kalau nggak ada iblis, kita nggak akan betah di dunia ini. Jadi kalau dalang wayang ngangkat lakon apa lakonnya tuh, Parikesit, Bharatayuda.
Baridin. Kalau seandainya Baridin ketika ngelamar sama Mbok Wangsi, kemudian diterima dengan mas kawin rong sirip gedang, lalu kawin, lalu punya anak, enak gak mendengarkan ceritanya? Ya itu mesti ada logika konflik semacam itu. Allah hebat kok, ya percayalah. Jadi kita juga bermusuhan dengan iblis tuh ya aja kesengitan lah sedang bahaya. Iya, karena dia juga melaksanakan tugas dan atas janjinya. Jadi nanti iblis itu dikabul bukan hanya minta umur panjang sampai kiamat, tapi juga dia diizinkan untuk menggoda seluruh umat manusia. Bayangkan diizinkan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi artinya iblis itu mendapat restu, mendapat izin dari Allah. Berarti iblis menggoda kita punya SIM. Ada SIM-nya. Apa SIM kok? Surat izin menggoda. Tidak wani-wani goda, ya iki anak SIM-nya anak kok. Baik kok. Ya semacam itu. Tetapi nanti saya jelaskan lagi ya. Begitu iblis diizinkan menggoda manusia, dia keluar dari sorga sambil menari-nari, sambil bersiul-siul. Dalam pikirannya manusia masuk neraka semua bersamaku. Di ujungnya nantinya kalau manusia neraka semua, dientas semua termasuk iblisnya. Itu strateginya begitu. Nah kalau orang masuk neraka semua gimana? Dientas semua nantinya. Itu harapan dia dari itu semacam itu. Jadi tipe mati siji mati kabeh. Barji barbe bubar siji bubar kabeh. Itu strateginya. Di tengah iblis sedang riang gembira, Allah memberitahukan silahkan kau goda semuanya. Tetapi siapapun hambaku yang meminta ampun atas dosanya, ku ampuni semuanya. Melongo, wah kerja bakti mungkin ini. Sama saja kerja bakti. Capek-capek menggoda, begitu dia bertobat, astagfirullahaladzim, selesailah. Ya sama dengan mengukir, menulis di atas air begitu. Jadi jangan takut sama iblis, tapi yang penting sensitivitas hatimu dibangun supaya jangan pernah mengaku benar. Yang sering-sering saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.